Cicilan sudah lunas, tapi BPKB tidak bisa diambil karena denda yang terlalu besar. Apa yang harus saya lakukan? Jika denda tidak segera dibayar, apakah dendanya akan semakin membengkak atau semakin bertambah terus? Denda leasing besar karena sering terlambat bayar. Apa bisa dinego ya? Ada yang bilang kalau denda angsuran nggak wajib dibayar. Apa bisa begitu? Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai cara negosiasi denda di leasing. Tapi sebelumnya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semuanya, mohon didukung channel ini supaya semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan informasi-informasi seputar dunia perbankan dan pembiayaan. Tekan tombol subscribe, like, komen di kolom komentar, dan bagikan sebanyak mungkin. Dan yang paling penting, bagi Anda yang butuh tambahan modal untuk usaha, renovasi rumah, biaya pendidikan, dan kebutuhan lainnya, gadaikan BPKB Anda dengan cara hubungi kami di nomor WA ini. Ada promo cashback uang tunai untuk setiap nasabah yang mengajukan pinjaman gadai BPKB lewat nomor ini. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa klik link video yang ada di kolom deskripsi video ini. Baik, pada umumnya para nasabah tidak tahu atau bahkan mereka bingung jika mereka memiliki denda di leasing, apalagi dendanya besar. Untuk denda motor mungkin sampai jutaan rupiah. Untuk denda mobil bisa sampai di atas 10 juta. Dan kebanyakan nasabah bingung mengenai hal ini. Mereka tidak tahu kalau ternyata denda ini bisa dinego supaya pembayarannya bisa dipotong sampai 50%. Bahkan bisa hingga sisa hanya bayar 20% saja. Oleh karena itu, kebanyakan dari nasabah memutuskan untuk tidak mengambil BPKB-nya dari leasing. Padahal, angsuran sudah lunas. Tapi karena ada denda dan nilai rupiahnya mungkin besar, akhirnya nasabah enggan untuk mengambil BPKB-nya karena adanya denda tadi dan nilainya cukup besar. Sehingga dianggap sangat memberatkan. Lagi pula biasanya jika angsuran sudah lunas, nasabah tidak akan ditagih lagi atau ditelepon lagi sama debt kolektornya. Walaupun masih ada denda yang tersisa yang belum dibayarkan. Karena apa? Karena tugas kolektor adalah menagih angsuran, bukan menagih denda. Tapi ada satu hal yang nasabah tidak sadari, yaitu apabila denda tidak segera diselesaikan, tidak segera dibayarkan, dan BPKB tidak segera diambil, maka tentu saja ini akan semakin memberatkan Anda, akan semakin membebani Anda nantinya. Kenapa? Setidaknya ada 3 alasan kenapa saya berkata begitu. Yang pertama, jika dendanya tidak segera diselesaikan, maka dendanya akan berjalan terus, bertambah terus, berbunga terus. Karena denda biasanya dihitung per hari, maka semakin lama tentu dendanya akan semakin membengkak. Yang kedua, jika BPKB tidak segera diambil setelah angsuran lunas, maka Anda akan terkena biaya charge, biaya tambahan. Karena biasanya, leasing akan mengenakan biaya penitipan BPKB bagi setiap nasabah yang sudah lunas angsurannya, tapi BPKB-nya belum diambil. Walaupun alasan BPKB-nya belum diambil disebabkan oleh karena masih ada denda yang belum bisa diselesaikan. Biasanya biaya penitipan BPKB ini dihitung per bulan. Berarti setiap bulan Anda akan kena biaya tambahan selama BPKB Anda belum diambil dari leasingnya. Yang ketiga, apabila suatu saat Anda butuh BPKB-nya karena ada keperluan mendadak. Contoh, Anda mau pinjam dana dan butuh BPKB saat itu juga untuk diagunkan sebagai jaminan. Atau kendaraan tiba-tiba mau dijual karena ada sesuatu hal yang sifatnya urgent, sifatnya mendadak. Tentu hal itu akan membuat Anda kelabakan. Belum lagi, mungkin Anda susah dapat izin dari kantor untuk mengambil BPKB. Karena pengambilan BPKB butuh waktu berjam-jam untuk pengurusan data-datanya oleh petugasnya. Sehingga Anda harus menunggu lagi beberapa jam di kantor leasingnya. Itu pun kalau BPKB-nya ready di kantor cabang tempat Anda meminjam. Lain lagi kalau BPKB-nya sudah dikirim ke pusat untuk disimpan. Karena biasanya beberapa leasing akan menyimpan atau mengirimkan BPKB nasabah yang sudah lunas tapi belum diambil
sudah lama belum diambil, itu biasanya dikirim ke kantor pusat dengan alasan supaya lebih safety dan supaya tidak menumpuk di kantor cabang. Jika BPKB sudah sempat dikirim ke kantor pusat, maka tentunya butuh waktu yang lama untuk mengurus pengambilan BPKB-nya. Biasanya butuh waktu berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu jika BPKB sudah sempat dikirim ke kantor pusat. Karena akan butuh waktu lagi untuk mengirim kembali dari kantor pusat. Dan sebelum dikirim tentunya harus dibuat juga permohonan terlebih dahulu. Oleh karena itu akan memakan waktu yang cukup lama, proses yang cukup lama, karena BPKB sudah sempat sampai dikirimkan ke pusat. Nah, untuk menghindari ketiga hal tadi yang mungkin bisa terjadi, maka Anda harus segera mengambil atau menebus BPKB Anda sesegera mungkin setelah lunas. Lah, bagaimana saya mau tebus BPKB sedangkan dendanya saja sangat besar dan saya tidak punya dana sebesar itu untuk sekarang ini? Oke, denda besar kan bisa dinego. Kan tadi di awal saya sudah katakan bahwa sebetulnya denda di leasing itu bisa dinego sampai 50%, bahkan bisa sampai 20% sisa kita bayar. Karena denda itu bukan merupakan kewajiban cicilan yang harus dibayar konsumen atau yang wajib dibayar konsumen setiap bulannya. Denda itu hanya merupakan profit tambahan untuk cabang saja. Itu bukan target pusat yang harus dipenuhi cabang setiap bulannya. Itu tidak sama seperti kewajiban angsuran bulanan Anda. Terus bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan supaya denda saya bisa berkurang? Bagaimana cara negosiasinya? Baik, untuk minta keringanan denda atau nego denda, ada dua cara yang bisa Anda lakukan. Yang pertama adalah cara halus. Dan yang kedua adalah cara tegas. Ingat, cara tegas ya, bukan cara ngegas. Oke, kita akan bahas cara yang pertama, yaitu cara halus. Yang perlu Anda lakukan dalam hal ini adalah Anda datang langsung ke kantor, lalu minta ke CS untuk printkan berapa sisa denda atau tunggakan yang harus Anda bayarkan supaya Anda bisa mengambil BPKB. Setelah dapat pirinannya tadi, kemudian Anda temui head kolektornya langsung. Ingat, head kolektornya langsung, bukan anak buahnya atau yang lain. Jangan katakan bahwa Anda mau ambil BPKB atau mau nego denda, apalagi mau bayar denda. Katakan ke head kolektornya bahwa Anda datang mau sharing-sharing dulu, ya. Mau bertukar pikiran saja dulu. Katakan seperti ini. Ini contoh, ya. Ini contoh. Seandainya saya mau ambil BPKB saya sekarang, berapa yang harus saya bayar hari ini, Pak? Bisakah saya dapat keringanan denda? Langsung saja Anda katakan begitu. Kalau kira-kira bisa saya dapat keringanan di atas 50%, misalnya saya dapat keringanan atau kompensasi 80% atau 70%. Jadi saya bayar sekitar 30% atau 20% dari total dendanya ini. Mungkin bisa saya usahakan atau cari. Sebenarnya sih saya nggak butuh-butuh amat Pak BPKB-nya sekarang ini. Tapi kalau bisa dendanya dibantu segitu, ya mungkin saya bisa usahakan hari ini atau minggu inilah paling tidak paling lama. Ya, Anda katakan begitu. Tapi kalau di atas itu, berarti saya belum bisa tebus BPKB-nya. Anda katakan kira-kira begitu ya. Intinya adalah, Anda harus menunjukkan bahwa Anda belum punya dana. Ya, belum punya dana untuk menebus BPKB-nya. Apalagi dananya sebesar denda yang ada sekarang. Tapi, akan diusahakan jika bisa dibantu dendanya. Ya, jika bisa dibantu dendanya kurang seperti yang Anda minta tadi. Dan yang paling penting, jangan sampai head kolektornya berpikir bahwa Anda sedang butuh BPKB-nya saat ini. Bahwa Anda sedang membutuhkan BPKB-nya saat ini, sedang perlu. Ya. Kenapa? Karena kalau dia tahu Anda sedang butuh BPKB-nya, apalagi dia tahu Anda punya dana, maka dia akan berusaha menekan Anda. Dan dia akan bertahan di bawah 50%. Bahkan mungkin dia hanya akan kasih diskon sekitar 20% aja. Atau bahkan mungkin 10% saja. Jadi Anda jangan tunjukkan bahwa Anda punya dana atau jangan tunjukkan juga bahwa Anda sedang butuh BPKB-nya. Jangan. Jadi Anda datang hanya untuk sharing-sharing saja dulu ya. Itu ibaratnya. Begitu caranya.
Karena mereka itu butuh profit ekstra tambahan selain cicilan, ya, selain cicilan wajib. Intinya mereka pasti mau bantu deh. Karena mereka butuh profit ekstra untuk cabang mereka. Itulah cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu cara tegas. Ingat, ini cara tegas, bukan cara ngegas. Untuk bisa negosiasi yang semurah mungkin, Anda bisa mengajukan surat permohonan keringanan denda. Mengajukan surat permohonan keringanan denda. Terus, kalau dari pihak leasingnya nggak ada jawaban atau respon, Anda datangin lagi. Setelah 1 atau 2 minggu misalnya, ya, tidak ada respon. Anda datangin langsung leasingnya. Kalau nggak ada respon, datangin aja langsung ke kantornya. Terus tanyakan, kenapa surat saya nggak di follow up atau nggak ada tanggapan sama sekali? Sedangkan dendanya semakin membengkak, biaya penitipan pun semakin bertambah, dan lain sebagainya. Itu akan semakin memberatkan apabila BPKB semakin lama di leasing. Kemudian Anda langsung ke head kolektornya. Supaya nggak bertele-tele lagi, Anda langsung ke head kolektornya. Bilang saja ke CS atau petugasnya di sana, Anda mau ketemu langsung sama head kolektornya. Begitu ketemu dengan head kolektornya, Anda langsung tanya begini, Pak, ini kan cicilan saya sudah selesai. Sekarang saya punya itikat baik. Ini saya punya uang, ya. Ini saya punya uang. Contoh di surat permohonan pengurangan denda, Anda mengajukan katakanlah 2 juta, yaitu sekitar 50%, ya, dari total denda 4 juta. Atau 5 juta dari total denda 10 juta. Yang intinya 50% lah dari total denda yang dikenakan ke Anda, atau bisa juga di bawah 50%. Pokoknya dicoba ajukan dulu lewat surat permohonan pengajuan tadi, ya, dendanya. Jika tidak, maka Anda langsung datang ke kantor. Katakan bahwa duit Anda hanya ada segitu, dengan alasan selama ini juga, ya, selama ini juga Anda sudah bayar angsuran sampai lunas. Meskipun harus gali lubang tutup lubang, tapi Anda harus tetap konsisten. Seumpama permohonan Anda buat 2 juta di surat permohonan pengurangan denda tadi, ya uang yang Anda bawa tetap 2 juta, ya. Intinya harus tetap konsisten. Katakan, saya punya itikat baik, buktinya cicilan udah saya bayar sampai lunas, walaupun dengan cara gali lubang tutup lubang, tapi sudah saya bayar lunas, terbayar sampai lunas. Dan bunganya tentu kalian sudah terima, ya kan? Yang kedua, sekarang saya mau ambil BPKB-nya. Dan saya sudah bawa uang cash 2 juta ini. Kalau mereka bilang, oh nggak bisa nih Pak. Ini kan total dendanya 10 juta. Iya, saya tahu. Memang saya tahu. Ditagih 10 juta. Tapi ini kan denda, bukan angsuran. Makanya, karena saya punya itikat baik, dan saya sudah ngisi form permohonan 1 atau 2 minggu lalu, tapi nggak ada respon dari kalian. Jadi sekarang saya mau bertanya dalam hal ini. Sebenarnya siapa yang nggak beritikat baik? Nah, sekarang saya sudah datang langsung dan bawa duitnya 2 juta rupiah untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi gini, di sini kan status BPKB saya itu dititipkan ya. Benar ya Pak ya? Tanya kayak gitu kepada head kolektornya, tapi dengan nadanya jangan ngegas ya. Nadanya jangan ngegas. Ya, biasa aja. Berarti kalau status dititipkan, berarti saya punya hak dong untuk memastikan benar nggak BPKB saya ada di sini. Apalagi BPKB itu atas nama saya. Bilang begitu. Pasti dijawab, benar Pak? Bla 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 bla. Dia akan berusaha menjelaskan dengan ini segala macam. Oke, kalau begitu, saya mau lihat dulu fisiknya. Untuk memastikan bahwa benar BPKB saya ada di sini. Takutnya entar malah di tempat lain pula atau diagunkan lagi. Nah, mereka pasti berkelit itu dengan mengatakan yang BPKB-nya sudah dikirim ke pusat lah, atau BPKB-nya di brankas lah, dan lain-lain. Oh, oke lah kalau begitu caranya. Kalau nggak bisa diperlihatkan, ya, masa saya nggak bisa lihat BPKB saya sendiri yang saya titipkan di sini? Kalian punya hak untuk menagih saya, ya. Kalian punya hak untuk menagih dendanya ke saya. Dan saya sudah punya itikat baik untuk menyelesaikannya. Masa saya mau cek fisik BPKB saya saja untuk memastikan kebenaran BPKB saya ada di sini? Masa nggak bisa? Ini saya juga sudah beritikat baik loh. Dengan membawa uang 2 juta ini untuk menyelesaikan dendanya. Cicilan juga sudah saya bayar semuanya, walaupun masih ada denda. Dan sekarang saya mau menyelesaikan dendanya dengan bawa uang 2 juta.
Dan sebelumnya pun, sudah saya isi form permohonan untuk menyelesaikan denda ini, tapi nggak ada respon atau informasi dari kalian. Coba kurang baik apa saya? Apakah begini respon perusahaan ini terhadap itikat baik konsumennya? Sementara saya hanya mau lihat BPKB saya pun nggak boleh. Oke lah, kalau BPKB saya nggak bisa saya lihat, saya terpaksa harus menyelesaikan ini dengan hukum. Maksudnya bagaimana, Pak? Iya, saya mau menyelesaikan ini dengan jalur hukum. Menyelesaikan dengan jalur hukum bagaimana maksudnya, Pak? Iya, Pak. Jujur aja, dengan cara kalian selama ini, respon kalian, ya, cara kalian menanggapi nasabah, jujur saja saya tidak yakin dengan kalian. Bisa jadi BPKB saya dititipkan lagi ke tempat lain atau bahkan diagunkan lagi ke pembiayaan lain, ya kan? Contohnya, ke perusahaan yang membungakan uang dengan bunga yang lebih kecil, ya kan? Oh, nggak mungkin lah, Pak, bla 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 segala macam. Ya, kolektornya akan jawab seperti itu. Kalau begitu, kenapa BPKB saya nggak bisa ditunjukkan? Ada apa ini? Jangan-jangan BPKB saya memang diagunkan lagi ke perusahaan lain. Kalau begitu, ini namanya penggelapan, Pak. Berarti kalian bisa saya laporkan ke pihak berwajib nih. Mohon maaf, kalau begini caranya, berarti saya harus menyelesaikan ini secara hukum nih. Nah, biasanya, ya, perusahaan leasing itu paling nggak mau berurusan dengan hukum. Apalagi dengan masalah yang begini. Mereka nggak mau berurusan kerana hukum. Karena apa? Karena biasanya setiap kontrak kredit mereka itu kayak fidusia segala macam itu nggak ada yang namanya secara sah itu. Kenapa saya bilang begitu? Ya karena biasanya pinjam-meminjam itu harus ada saksi dari kedua belah pihak. Dan juga harus disaksikan di hadapan notaris. Dan juga dibubuhi tanda tangan dari semua pihak tadi. Dan tanda tangan harus di hari yang sama dan di tempat yang sama di mana kontrak itu dibuat. Nah, yang namanya leasing itu biasanya nggak ada di leasing yang namanya notaris itu. Dan kalau masalah ini sampai ke hukum, pasti mereka akan sangat repot itu. Dan mereka nggak akan mau itu terjadi. Mereka nggak akan mau itu berurusan dengan hukum. Ujung-ujungnya mereka nanti akan bilang, ya udah deh Pak, tapi jangan 2 juta dong, ini terlalu kecil. Nah, kalau sudah begini, mereka itu sudah nyerah. Dan selanjutnya, Anda sudah bisa tentukan sendiri, apakah masih mau nambah atau tetap bertahan di 2 juta tadi. Oke, itulah 2 cara nego denda leasing. Tinggal Anda pilih cara yang mana yang paling cocok untuk Anda lakukan. Apakah dengan cara halus atau dengan cara tegas. Semoga informasi di video ini bermanfaat bagi Anda sekalian dan salam sahabat.